Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teori konsumen. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang teori produsen, hari ini kita akan belajar tentang teori konsumen, yakni the law of diminishing marginal utility. Sebelum kita bahas detail tentang teori konsumennya, kita amati tabel berikut. Kolom pertama ini adalah jumlah konsumsi bakso, yang kedua adalah kepuasan total, yang ketiga adalah marginal utility. Ketika Bu Arianti mengkonsumsi bakso 0, nggak beli bakso, nggak makan bakso, maka kepuasan totalnya berapa? Tidak ada, karena nggak makan apa-apa. Oke. Yang kedua, ketika siang-siang sedang lapar-laparnya waktu makan siang, saya beli bakso 1, saya kasih saus sambal kecap yang banyak, pedes. Nah, kepuasan total yang saya, kalau boleh digambarkan dalam bentuk angka, itu nilainya 40. Ya, ketika mengkonsumsi bakso 1, kepuasan totalnya 40. Coba diamati. Marginal utility sama seperti dalam teori produsen, ini adalah TP2 dikurangi TP1 kan kemarin. Nah, ini TU2 dikurangi TU1, 40 dikurangi 0, hasilnya 40. Oke. Ternyata waktu saya mau bayar, sudah Pak, selesai, saya mau bayar. Loh, Bu Arianti, ternyata yang jual ini alumni, murid SMA Pasirian. Sehingga waktu itu saya ditawari, Bu Arianti ayo Bu, nambah bakso lagi Bu, gratis khusus buat Bu Arianti. Saya ditawari bakso kedua, mangkok kedua. Wah, mumpung gratisan nih, pikir Bu Arianti begitu, saya makan. Oke, kepuasan totalnya bertambah dong. Dulu awalnya 40, sekarang jadi 70. Tapi lihat, diamati. Tambahan kepuasannya, perasaan lega, perasaan enaknya saat mengkonsumsi mangkok kedua ini turun. Rasanya gak seenak yang pertama. Sama kalau kalian lagi buka puasa tuh ya, minum es degan yang pertama itu rasanya tidak tertandingi. Coba diamati lagi. Ditawari lagi mangkok ketiga, kepuasan total memang bertambah, tapi lihat tambahan kepuasannya makin turun. Dikasih lagi pada titik ke-6, perhatikan, kepuasan totalnya ini stagnan, 98 tetap 98. Tambahan kepuasan nggak ada. Ini sudah titik jenuh. Perut saya sebenarnya sudah nggak sanggup. Titik jenuh ya, sudah nggak sanggup menerima bakso lagi. Tapi ini karena gratisan, Bu Arianti terima lagi. Saya diberi mangkok ke-7. Coba perhatikan, kepuasan totalnya malah turun. Yang ada, 1, perut saya sudah tidak mau menerima. Yang kedua, tidak ada kepuasan. Yang adalah rasa sakit. Coba ini nak, minus. Mungkin ini Bu Arianti sudah muntah karena kebanyakan bakso. Ini kalau diteruskan sampai ke 10, ini mungkin saya dibawa ke rumah sakit. Bawa ambulans ya. Ditemukan seorang guru dibawa ke rumah sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi bakso. Nah, ini adalah gambaran dari teori konsumen. Jadi sebenarnya kalau kamu mengkonsumsi di angka 1 ini sudah cukup. Gak perlu yang kedua, ketiga, atau keempat, karena di sini letak marginal utility yang paling tinggi. Kita coba amati hukumnya secara utuh ya. Ini bunyinya. Tabel di atas ini menggambarkan hukum Gaussian 1, the law of diminishing marginal utility, atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Jadi kepuasan itu semakin menurun. Jika jumlah barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, kepuasan total yang diperoleh akan bertambah. Lihat kan, TU-nya terus bertambah ya. Tapi kepuasan marginal akan semakin berkurang. Lihat, MU-nya berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan atau kepuasan marginalnya akan jadi negatif dan kepuasan totalnya akan berkurang. Mulai mana berkurang? Di titik ke-7, mulai minus ini. Berkurang, 98 turun ke 90. Sudah saya tandai. Jadi
pada konsumsi bakso yang ketujuh ini adalah the law of diminishing marginal utility mulai berlaku. 0 ini adalah titik jenuh. Jadi sebagai konsumen yang cerdas dan ngerti ilmu ini, tidak seharusnya kalian mengkonsumsi secara berlebihan. Karena mengkonsumsi di 1 itu sebenarnya sudah cukup. Begitu ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke grup atau bisa wabri ke Bu Arianti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.